Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini dalam ibadah pemuda remaja. Gimana pun kita bisa mendengarkan siaran ini, kiranya damai dan cinta kasih Tuhan melimpah-limpah atas kehidupan kita, dan kiranya kita dapat mengikutinya dengan sukacita. Kita akan nyanyikan jalan Tuhan bukan jalanku. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan, jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Percaya Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ada Tuhan yang selalu berkarya atas kehidupan kami, memberikan kepada kami masa depan yang penuh pengharapan dalam kehidupan kami. Engkau yang menyatakan firman-Mu, Engkau juga yang menyatakan Tuhan kasih-Mu atas kehidupan kami. Biarlah nyata atas kami Tuhan, kasih-Mu Tuhan melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ibadah yang kami akan mulai ini Tuhan, Engkau yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Roh Kudus-Mu berkarya dan mengurapi setiap kami semua Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pujian selanjutnya. Berilah hikmat-Mu ya Tuhan. Ku bersyukur kepadamu Tuhan untuk hikmat yang telah Kau berikan dalam menghadapi keadaan dunia gelap penuh
kepalsuan. Ku serahkan nikahmu kepada, bentuklah sesuai dengan citramu, untuk menentang nikah hujatan yang sedang membentuk kekuatan. Berilah hikmat-Mu, berilah hikmat-Mu ya Tuhan. Berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman, untuk melawan dosa kejahatan. Berilah hikmat-Mu, berilah hikmat-Mu ya Tuhan. Berilah kuasa pengurapan, penuhkanku dengan terang kebenaran firman, untuk melawan dosa kejahatan, untuk melawan dosa kejahatan. Haleluya. Memang ujian, ya, salah satu ujian dari anak kaum muda, remaja adalah saat menentukan pilihan, ya, saat menentukan pilihan pasangannya atau jodohnya, atau untuk masuk dalam pernikahan. Karena banyak sekali pilihan yang banyak pilihan di dunia ini, tetapi kalau kita mau menurut sesuai dengan kehendak Tuhan, pilihan itu harus sesuai dengan firman Tuhan, harus benar, supaya nikah itu tidak menjadi bencana bagi kita semua, tetapi nikah itu menjadi suatu kebahagiaan bagi kita semua. Haleluya. Kita akan lanjutkan. Allah itu baik. Nyanyian Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku
luar biasa. Ya, ada amin. Saudara-saudara, bagaimana setiap kehidupan kita sudah diatur oleh Tuhan lewat firman yang tertulis dalam Alkitab. Itu adalah tuntunan tangan Tuhan yang membuat kehidupan kita menjadi baik, kehidupan kita menjadi indah. Kalau kita di luar firman Tuhan, kehidupan kita akan di luar tangan Tuhan. Tapi kalau ingin kita hidup dalam tangan Tuhan, Tuhan yang menata setiap kehidupan kita. Setiap kehidupan kita kalau di dalam tangan Tuhan, Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah melupakan. Seperti seorang bayi, sekalipun ada anak bayi yang dilupakan oleh ibunya, Tuhan tidak akan pernah melupakan bayi tersebut. Nah, oleh sebab itu kitalah yang menjadi kekasihnya, yang menjadi biji matanya, teruslah dipelihara oleh firman-Nya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikianlah firman itu bisa menjadi kekuatan pelita atas kehidupan kami, memberikan kepada kami arah dan tujuan, menerangi setiap kehidupan kami. Dan kiranya firman pada hari ini Tuhan menjadi jawaban atas kehidupan kami. Terlebih Tuhan mengubahkan setiap hati dan pikiran kami, bahkan setiap perbuatan kami, supaya kami bisa menurut sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi semua Tuhan yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu, supaya kami dapat mengerti akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita yang dikasihi oleh Tuhan. Dan setiap kehidupan kita adalah kehidupan yang didasarkan harus oleh firman Tuhan, yang didasarkan oleh firman Tuhan. Dan kiranya juga kaum muda semakin diisi oleh firman Tuhan, semakin dibukakan oleh firman Tuhan apa yang menjadi jalan-jalan dari setiap kehidupannya. Karena kalau kita berjalan pasti harus disertai dengan terang. Terang itu yang memberikan kepada kita sukacita dan pengharapan. Karena terang itu kalau tidak bercahaya, kehidupan kita akan menjadi gelap. Setiap kegelapan yang menguasai setiap orang itu akan memberikan rasa takut, memberikan rasa khawatir,
tidak ada kedamaian, bahkan kegelapan itu kalau menguasai setiap kehidupan anak-anak Tuhan itu pasti akan mengalami suatu kehidupan yang dipenuhi dengan dosa. Dosa itulah kalau sudah menguasai kehidupan kita, itulah yang membuat kehidupan kita tidak merasa damai. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka di Amsal. Amsal 5. Amsal 5 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Ini perkataan hikmat yang disampaikan Raja Salomo. Ya, ini suatu gambaran dari Yesus. Bagaimana dia seorang berhikmat. Ya, kita lihat di sini. Hai anak-anak, dengarkanlah aku. Janganlah kamu menyimpang dari perkataan mulutku. Ya, dengarkanlah. Kalau kita mendengar kata dengar ini banyak sekali diucapkan oleh, ya, banyak kita temukan di kitab Amsal. Diucapkan oleh Salomo, sang raja hikmat, ya, raja yang berhikmat. Ya. Dan ini ditujukan kepada anak kaum muda. Kita sudah mendengar bagaimana di Amsal 1 ini ditujukan kepada mereka yang belum memiliki pengalaman. Ya, belum ada pengalaman, belum ada pengetahuan, dan kepada anak muda. Nah, ini juga menuju kepada kita semua anak pemuda. Kita kalau mau berhikmat, bacalah kitab Amsal. Ya, bacalah kitab Amsal. Nah, jadi memang dari sini kita melihat bagaimana suatu kejatuhan dari anak-anak pemuda atau siapapun juga, itu ketika jalannya sudah menyimpang. Coba kita perhatikan jalan kehidupan kita. Di posisi manakah kita sedang berjalan? Apakah di jalan yang benar atau di jalan yang tidak benar? Ya. Dan kalau kita lihat tarik garis lurus, ya, ada satu jalur lurus dari titik satu ke titik yang lain. Nah, tapi kalau sudah titik itu dibelokkan saja 0,1 derajat atau misalnya lah 1 derajat. Ya, 1 derajat kalau kita lihat tidak ada perbedaannya. Ya. Menyimpang 1 derajat belum terlihat perbedaannya. Jadi kalau kita lihat tarik garis lurus yang panjang, kita akan melihat tujuannya semakin lama semakin menjauh. Ya. Dan kalau kita lihat menyimpang ini belum seperti orang yang berbalik arah. Ya, kalau kita berbalik arah sudah jelas dia tujuannya ke depan, kalau berbalik arah ke belakang. Ya. Nah, dari menyimpang itu tidak usah 15 derajat. Ya, kita lihat hanya 1 derajat saja sudah disebut menyimpang. Ya, nah itulah yang terjadi dalam kebanyakan kehidupan, ya, banyak kehidupan yang kalau sudah merasa dirinya kuat, malah disitulah saat dia menyimpang. Ya, dia akan menyadari suatu ketika, di suatu titik dia akan menyadari, wah ini saya sudah menyimpang. Nah, itu masih ada kemurahan daripada Tuhan. Tapi kalau orang memiliki kebenaran diri sendiri, dia tidak merasa dia salah.
Nah, ini yang lebih berbahaya. Ya, kalau kita disebut berpaling itu sudah berbalik. Tapi kalau sudah disebut menyimpang hanya beberapa derajat saja, di titik yang lebih dekat dia belum terlihat arah tujuannya. Tapi kalau sudah ditarik garis lurus ke depan lebih jauh lagi, sudah berbeda arah dan tujuannya. Nah, kita tahu firman itu adalah seperti rel kehendak Tuhan. Seperti rel kehendak Tuhan. Sudah Tuhan atur sedemikian rupa. Firman Tuhan itu ditujukan kepada kita semua, terutama anak-anak kaum muda. Nah, kalau orang sudah mulai keluar dari relnya Tuhan, sedikit saja kalau tidak sesuai dengan rel, kereta itu pasti anjlok. Sudah mau keluar dari rel, ya, kereta itu akan anjlok. Sudah beda tujuannya. Oleh sebab itu hati-hati anak-anak pemuda dalam setiap kehidupan. Saya pun dikoreksi oleh firman. Kalau kehidupan kita sudah mulai menyimpang, menyimpang itu dimulai dari pikiran kita sendiri, ya, keinginan daging. Kadang kita mau mencoba melewati jalur yang berkelok-kelok, jalur yang sudah tahu ujungnya adalah malapetaka. Bahkan dikatakan dalam Alkitab, dalam kitab Amsal dikatakan orang benar itu menjauhi malapetaka. Ya, malapetaka itu bukannya tidak bisa dilihat sebenarnya, malapetaka itu bisa dirasa memang, ya, bisa dirasa. Maksudnya di sini, kalau kita sudah mulai menyimpang daripada firman Tuhan, itu bakal ada rasa hati, rasa takut, rasa gelisah. Ya. Nah, jangan sampai kita mendekati malapetaka, tapi baiklah kita menjauhi malapetaka. Nah, di sini bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita belajar dari pengajaran firman Tuhan, bagaimana kalau rel kehendak Tuhan dilanggar oleh setiap kereta itu pasti akan anjlok. Ya, begitu lebih cepat kereta itu, begitu lebih besar kerusakannya. Ya. Begitu hebat kereta itu melaju, kalau sudah keluar dari rel, begitu rusak, begitu besar kerusakannya. Ya. Kita melihat salah satu contohnya adalah Yudas. Ya, Yudas kalau kita lihat, dia selalu selalu mengikuti seperti arah dan tujuan dari 12 murid dan Tuhan. Ya. Dia kalau kita lihat masih berada dalam hitungan 12 murid. Ya, tapi kita lihat arahnya seperti sama tetapi akhirnya berbeda. Ya, mengapa Yudas itu mulai menyimpang pada Tuhan Yesus? Nah, dia menuju kepada ahli-ahli Taurat. Mulai mendengar suara-suara ahli Taurat yang sudah jelas adalah musuhnya Tuhan. Ya, dan sudah jelas juga bertentangan dengan Tuhan. Nah, kita lihat akhirnya Yudas ketika dia menyimpang, dia mulai berbalik arah. Ya. Mulai berbalik arah ini mulai menentang. Ya, begitu juga kehidupan seseorang kalau sudah dia menyimpang, pada akhirnya dia akan berbalik arah, menentang. Ya. Berbalik arah dan menentang. Nah, oleh sebab itu kita sebagai orang-orang percaya, dasar kita sudah jelas adalah dari firman Tuhan. Nah, firman Tuhan seperti apa? Karena banyak sekali orang mengatakan firman Tuhan. Karena banyak sekali orang yang mengatakan ini adalah suara Tuhan daripada Tuhan.
Ya. Banyak sekali orang mengatakan ini adalah nubuatan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kita memang bukan untuk menghakimi, tetapi kita harus belajar sesuai dengan firman Tuhan. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus benarkan. Kita harus benarkan. Ya. Jadi kekristenan jangan menyimpang dari perkataan Tuhan. Apa yang ada dalam Alkitab itu adalah perkataan daripada Tuhan. Dan yang menjadi perkataan Tuhan adalah firman yang sudah dibukakan, ya, yang sudah diilhamkan oleh, ya, yang diilhamkan kepada kita semuanya. Semakin dibukakan firman itu, semakin kita mengerti dan semakin terlihat jalan kehidupan kita. Kita lihat Amsal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat yang ke-15. Amsal 12 ayat 15. Ya, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, bahaya sekali. Begitu kita merasa jalan ini jalannya benar, jalannya lurus, tetapi kita lihat di sini malah ujungnya bukan menuju kebahagiaan, malah ujungnya menuju kepada kematian atau maut. Dan maut inilah yang menakutkan setiap orang. Ya, maut ini menakutkan setiap orang. Maut ini suatu kerajaan. Ya, dan di situ iblislah yang menjadi penguasanya. Maut ini suatu kerajaan. Ya, rajanya adalah iblis. Nah, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, ada orang yang menyangka jalannya benar, tapi ujungnya menuju maut. Terlebih kalau anak-anak muda ini cari jalan yang paling menyenangkan. Ya, cari jalan yang paling menyenangkan. Kalau kita mendengar, ada dalam kitab Amsal dikatakan ular itu mengambil jalan cadas. Ya, jalan cadas. Jalan cadas ini jalan yang sebenarnya tidak layak untuk orang, manusia, tapi itu dipakai oleh ular. Artinya di sini ular ini begitu bijak, begitu cerdik. Nah, kita pernah mendengar istilah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, kadang-kadang kita mungkin cerdiknya ular itu adalah liciknya, tetapi bukan. Sebenarnya ya kita lihat sebenarnya cerdiknya ular adalah cara dia mengambil jalan. Nah, kita lihat. Kita lihat bagaimana ular ini begitu cerdik, dia mencari jalan. Di dalam Amsal 30 ayat yang ke-19. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas. Inilah cerdiknya ular. Dia mengambil jalan yang keras, yang cadas. Ya, makanya biarlah ayat daripada firman Tuhan dijelaskan oleh ayat yang lain.
ya dalam firman Tuhan. Ya, cerdiknya ular itu adalah mengambil jalan di atas cadas. Jalan yang sukar, tetapi ini adalah jalan yang paling aman bagi ular. Ya, semoga kita bisa mengerti. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Ini adalah jalan salib. Jalan salib adalah jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Relnya Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jangan pengalaman seorang dijadikan patokan kehidupan kita. Ya, oh saya lihat pengalaman seorang begini ditolong oleh Tuhan, padahal sebelumnya dia melanggar firman Tuhan dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita memberi patokan adalah pengalaman seseorang. Dalam Alkitab juga ada pengalaman seseorang. Itulah adalah yang mati di sebelah kanan Tuhan. Itu satu pengalaman seorang. Ya, tapi kita jangan mengikuti jalan yang semacam itu. Ya, itu banyak sekali kita berpikir, oh nantilah mengikut Tuhan saat kita sudah tua. Nantilah sungguh-sungguhnya waktu kita dipanggil, mau detik-detik dipanggil oleh Tuhan. Itu begitu bodohnya jalan semacam itu. Hanya beberapa orang saja mungkin yang bisa melalui jalan seperti itu. Ya, karena mereka belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Orang jahat ini belum mengenal kebenaran firman Tuhan, sekalipun dia kenal Tuhan. Pada detik itulah ada kemurahan Tuhan kepada orang jahat itu. Nah, tapi kita bukan menjadi patokannya pengalaman seorang, tapi yang menjadi patokan kita adalah firman Tuhan. Karena kita memiliki patokan kesaksian orang. Memang kesaksian itu baik, tetapi bukan itu yang menjadi patokan kehidupan kita. Yang menjadi patokan kehidupan kita yang jelas adalah firman Tuhan. Ya, yang jelas adalah firman Tuhan. Ya, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kematian. Menuju maut. Ya, karena hikmat manusia inilah yang menjadi landasan yang lemah, yang rapuh untuk menentukan mana yang benar, mana yang berguna, mana yang layak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, pikiran manusia itu pada akhirnya hanya menuju kebinasaan saja. Tapi pernyataan Tuhan itu sebenarnya sudah tertulis dalam Alkitab. Nah, kadang kita meminta nasihat dari orang bukan berdasarkan firman Tuhan. Ini landasan yang jelas itu adalah firman yang tertulis dalam Alkitab. Ini adalah pribadi Tuhan sendiri. Kadang-kadang kita mau baca firman Tuhan sudah malas. Sudah tidak bergairah lagi. Nah, bagaimana kita bisa mendapat petunjuk Tuhan? Sedangkan firman Tuhan sebenarnya dekat dengan kehidupan kita. Tapi kita tidak mau membacanya. Kita sudah malas, sudah tidak bergairah lagi. Bahkan ini mungkin menjadi kitab yang tertutup bagi kehidupan kita. Kitab yang tidak bisa kita buka. Tidak kita senangi, tidak kita rindukan. Nah, supaya kita mengerti sekarang. Jangan kita menjadi anak muda yang hanya dipengaruhi oleh pikiran saja, perasaan daging saja. Dan itu akhirnya menuju kebinasaan. Ya, pernyataan tertulis Allah ini adalah landasan yang pasti bagi setiap kehidupan kita. Ya. Walaupun firman ini sifatnya
mengarahkan. Tuhan tidak pernah memaksa kehidupan kita. Firman Tuhan hanya mengarahkan. Ayo, lakukan ini. Semua keputusan tetap ada di tangan kita semua. Nah, tapi kalau kita mau mengambil keputusan, kita harus rendahkan hati kita. Kalau sudah merendahkan hati kita, Roh Kudus akan bekerja atas kehidupan kita. Dan Roh itu akan memberikan kekuatan untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Asal kita rindu untuk melakukan firman Tuhan. Ya, sekarang kita kembali kepada ayat di dalam Amsal lagi. Ya, itu tentang jalan. Nah, sekarang kita mengenai tentang perzinahan di sini. Nasihat mengenai perzinahan. Kita baca di ayat yang ke-8. Jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Nah, kalau kita sebagai anak kaum muda, semua ada kerinduan ya untuk menikah, untuk masuk dalam pernikahan yang kudus. Semua sebenarnya sudah diatur oleh Tuhan, dan Tuhan mengaturnya dengan bijaksana. Dan kalau kita mau diatur oleh Tuhan, semua akan menuju kepada kebahagiaan. Firman ini adalah landasan dari setiap kebahagiaan kita. Berbahagialah mereka yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Nah, tapi kita lihat sini, jauhkanlah jalanmu daripada dia, dan janganlah menghampiri pintu rumah. Ya, nah di sini supaya kehidupan kita jangan mau kompromi dengan namanya perzinahan, percabulan, atau persundalan. Kadang-kadang kita mau kompromi dengan alasan coba. Ya, coba ini juga sebenarnya ya yang dilancarkan oleh setan. Setan itu memberi pencobaan. Berarti coba-coba juga. Wah, kalau orang mau mancing, semua coba-coba dulu. Coba. Wah, ternyata ada yang menangkap. Ternyata ada ikan yang mau mengambil kailnya. Nah, akhirnya ikan kalau sudah coba-coba, dia makan kailnya, akhirnya dia terperangkap. Suatu jerat kalau kita mencobai firman Tuhan. Ya, kalau kita mencoba keluar dari firman Tuhan, kompromi, menyimpang, akhirnya kita bisa seperti ikan tadi. Ya, sudah menyimpang akhirnya terjerat. Nah, kalau ikan sudah terjerat, dia sulit untuk melepaskan diri. Ya, kalau tidak ada yang melepaskannya. Nah, jadi hati-hati mengenai perzinahan, percabulan, persundahan harus ditanamkan dalam hati kita supaya kita tegas menolak apa yang menjadi percabulan, perzinahan, persundahan. Ya, ini bukan gaya hidup dari orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Dan sangat disayangkan sekali kalau kita melihat saudara-saudara kita yang lain yang sudah terikat. Bahkan kita sering mendengar bagaimana di luar negeri banyak sekali negara-negara sudah melegalkan, apalagi sudah melegalkan hubungan lesbian, gay, dan lain sebagainya. Begitu jahatnya
dunia ini. Ini akan menuju pemuncakan dosa seperti zaman Nuh. Mana orang tidak malu lagi untuk mengumbar kenajisannya. Ya, hati-hati. Perzinahan itu dosa yang sangat mengikat sekali. Mengikat tubuh. Mengikat jiwanya. Ya. Bahkan jiwanya kalau sudah masuk dalam dosa perzinahan, diikat terus. Pikirannya tidak bisa dilepaskan oleh pikiran hal semacam itu. Selalu menghantui, selalu mengikat. Bahkan sampai ibadah pun ikatan itu semakin terasa. Mengintimidasi kita. Kita lihat seperti Yusuf, sekalipun dia ada godaan, sekalipun dia ada kesempatan, dia tidak mau menghampiri pintu dari istri Potifar. Nah, di sini pintu rumahnya, di sini pintu kamarnya mungkin, untuk melakukan yang tidak benar. Nah, kita lihat Yusuf menjadi satu teladan bagi orang-orang muda, bagaimana dia hidup benar, hidup suci, hidup tak ada cacatnya, ya, di hadapan Tuhan. Walaupun sedikit saja dia pernah merasa layak untuk, saya sudah memberikan suatu jasa kepada juru minum dan juru roti, tapi dia akhirnya dilupakan oleh juru minum dan juru roti. Nah, itu juga menjadi jalannya Tuhan, akhirnya juru minum ya, yang akhirnya dia selamat. Ya, juru roti dalam mimpinya dia mengalami kematian dan lain sebagainya. Ya, jadi jangan kompromi dengan perzinahan, percabulan, persundalan. Nah, ini jauhkanlah itu, hapuskanlah itu dari rancangan kita. Kalau dalam bahasa Inggris disebut remove. Ya. Ya, ayat yang ke 11 saja. Langsung ya. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Mengapa aku tidak mendengarkan suara guru-guruku dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Aku nyaris terjerumus ke dalam malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan. Ya, jadi memang penyesalan itu selalu datang terlambat. Nah, penyesalan itu kadang-kadang disertai dengan penyesalan selanjutnya. Ya, karena kita tidak mau merubah perilaku kita. Karena memang penyesalan itu tidak akan mengubah keadaan. Tapi setidaknya penyesalan itu kalau disertai dengan pertobatan itu mengubah setiap hati kita. Bahkan kadang-kadang setelah menjadi jalan buntu, barulah banyak orang datang kepada Tuhan. Bukannya tidak salah. Ya. Bukannya tidak salah. Kita kadang-kadang datang kepada Tuhan ketika kita babak belur. Ya. Ketika kita babak belur. Bukannya tidak salah, Tuhan pun mau menerima kehidupan yang semacam itu. Serusak apapun kehidupan kita, Tuhan masih terima. Tuhan masih mengasihi orang yang rusak sekali, seperti apapun juga. Ya, tapi
Kalau kita terus datang kepada Tuhan pada saat kita rusak terus, ya bagaimana kita mau berubah? Ya, sekali rusak Tuhan mau perbaiki, dan setelah kita diperbaiki oleh Tuhan, mulailah mengikuti jalan yang benar kembali. Ya, sebenarnya Tuhan tidak mau melihat kehidupan kita rusak. Tuhan tidak mau melihat kehidupan kita tanpa pengharapan. Ya, banyak orang merasa hidup tanpa pengharapan. Mengapa? Banyak orang yang sudah mulai keluar dari kebenaran firman Tuhan. Akhirnya orang yang keluar dari kebenaran firman Tuhan pasti orang yang hidupnya tanpa pengharapan, putus asa dan lain sebagainya. Ya, puji Tuhan, saya di sini walaupun banyak sekali kekurangan, tapi saya selalu dituntun oleh firman Tuhan, selalu mendengarkan firman Tuhan. Ya, walaupun firman itu belum saya seperti butuhkan pada hari itu, pada suatu saat firman itu pasti akan bekerja dan dibutuhkan. Seperti semut itu terus mengumpulkan makanan. Nanti pada suatu saat musim dingin, nah barulah firman itu dimakan, firman itu dipakai, firman itu berguna. Nah begitulah sistemnya kerajaan surga. Apa yang kita pernah dengar suatu saat akan kita rasakan, kita alami. Asal kita simpan. Kalau kita tidak simpan, bagaimana kita bisa mengingat firman Tuhan, menggunakan firman Tuhan. Nah, di sini janganlah terjadi penyesalan terlebih dahulu, tapi haruslah kita menyadari terlebih dahulu. Jangan sampai menyesal. Ya. Nah, banyak orang yang terhilang di gereja. Di sini nyaris terjerumus dalam tiap malapetaka di tengah-tengah perkumpulan jemaah. Nah, mereka di sini kadang-kadang bukan orang-orang yang tidak beribadah. Banyak orang yang beribadah tetapi dia terhilang di dalam gereja. Terutama banyak sekali anak-anak muda. Dia tidak merasakan kekuatan dari firman Tuhan. Ya, karena hanya kebiasaan. Hanya adik-adik, rekan-rekan sekalian, jangan ibadah itu hanya ikut-ikutan saja. Orang tua ibadah, kadang-kadang menjadi alasan supaya kita tidak ibadah. Teman kita ibadah, kita malas ibadah. Ataupun teman kita ngajak ibadah, kita hanya ikutan saja. Ya, itu tanda-tanda kita tidak punya pendirian akan firman Tuhan. Ya. Nah, kita sebagai anak muda harus punya prinsip dalam kehidupan kita. Kalau kita harus mengikut Tuhan dengan kesadaran diri sendiri. Bukan dari paksaan, bukan dari kemauan orang tua, tapi dari kesadaran diri sendiri. Ya. Kita baca lagi di ayat yang ke-15. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Minumlah air dari sumurmu yang membuah. Patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri. Jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Diberkatilah kiranya sendangmu. Bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ya. Jadi memang kerinduan setiap anak-anak muda untuk masuk dalam pernikahan. Ya, siapa di sini yang rindu untuk menikah?
Tapi bukan menikah lagi ya. Menikah. Ya. Ya, saya yakin banyak yang rindu. Banyak yang rindu. Di sini air, minumlah air dari kulahmu sendiri. Nah, nanti suatu saat air ini menunjuk pada kepuasan, kebahagiaan. Ya, firman Tuhan di sini memperingatkan kita supaya pernikahan itu nanti harus dialami, ya, yang dialami oleh setiap orang, pernikahan yang kudus. Kalau kudus itu pasti berkenan di hadapan Tuhan. Tanpa kekudusan, nikah itu tidak berkenan. Air di sini menunjuk pada kepuasan, kebahagiaan. Minumlah air dari kulahmu sendiri. Ya, kulahmu, sumurmu, tempatmu sendiri. Ya, dari gelasmu sendiri, jangan dari gelas orang lain. Dari sumurmu sendiri, jangan dari sumur orang lain. Ya. Nah, kalau kita mau bahagia, setialah kepada pasangan kita. Setialah kepada istri kita. Walaupun istri kita, pasangan kita masih banyak kekurangan, itu hal yang wajar dan manusiawi. Karena untuk masuk dalam pernikahan, kita harus menerima apa yang menjadi kekurangan pasangan kita. Dari atas sampai bawah mungkin ada kekurangan. Dari dalam pikiran atau dari dalam hati pasti ada kekurangan. Dan juga bisa menerima kelebihan, ya. Kelebihan juga harus diterima. Ada orang punya kekurangan, dia bisa menerima. Bahkan dia senang kalau misalnya orang itu ada kekurangan, ya. Dia senang kalau orang itu ada kekurangan, bahkan dipenuhi dengan kekurangan, senang sekali. Ini banyak kekurangan orang, ya. Dari fisik, dari apapun juga, dari hati dan lain sebagainya. Kadang-kadang senang. Tapi ketika ada kelebihan, seorang itu ada yang tidak senang. Wah, mungkin dia pandai bicara, ada yang tidak senang. Mungkin dia pintar, mungkin dia rupawan, ada yang tidak senang. Ya. Ya, tapi kalau misalnya istri, ya rupawan, kita bahagia. Ada orang mungkin mencari istri yang tidak rupawan, ya silahkan. Mungkin katanya biar dia tidak selingkuh dan lain sebagainya. ya itu silahkan. Karena kita semua ada pilihan dan ada hikmat dan sudah Tuhan tentukan. Dan itu bukan menjadi dasar apa yang di luar. Ya, apa yang di luar. Ya, jadi suatu nikah itu harus kudus. Nah, anak-anak muda hati-hati dalam masa-masa pertunangan. Jangan masa pertunangan itu menjadi masa kehancuran. Ya, nanti pernikahan jadi rasa hambar. Ya, tahanlah. Ya, tahan. Kendalikan diri kita. Masa pernikahan itu harus menjadi masa yang bahagia. Ya, bukan diukur dari yang jasmani memang. Ya. Jadi pernikahan itu adalah karunia dari Tuhan dan panggilan. Kita baca di ayat terakhir saja, Matius 19 ayat 10 sampai 12. Jadi menikah itu panggilan, tidak boleh dipaksakan orang tua. Tidak boleh kita juga memaksa. Umur kita masih 16 maksa menikah misalnya. Oh, maksa menikah karena sudah, maaf saja, sudah apa nama istilahnya sekarang? MBA, married by accident. Nikah karena
cilaka. Nah, makanya jangan cilaka dulu, makanya tahan. Ya. Karena pernikahan itu sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup. Dan itu harus dijaga sampai mati. Sampai mati. Ya. Kita baca, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ya, ada orang yang tidak kawin, memang iya, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri dan karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Nah, memang ada panggilan. Ada orang yang dipanggil tidak menikah, tidak menikah. Jangan paksa untuk menikah. Ada yang dipanggil Tuhan menikah, menikah. Ya, itu semua menjadi karunia Tuhan saja. Kita minta apa yang menjadi jalan kehidupan kita kepada Tuhan. Ikutilah sesuai dengan firman Tuhan. Jangan kecelakaan dulu dan lain sebagainya. Kita nyanyikan Jalan Mutak Terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal yang ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku, nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyata kasih-Mu di dalam firman-Mu Tuhan, untuk memberikan kepada kami masa depan yang penuh ceria. Kami serahkan masa depan kami dalam tangan-Mu. Banyak kekhawatiran dan ketakutan yang kami hadapi, kami akan serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam pekerjaan kami, dalam masa depan kami, masalah jodoh, pasangan hidup, kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang mengatur semuanya Tuhan. Biarlah Kau memberi hikmat kepada kami,
dan Engkau memberikan kepada kami orang yang tepat. Dan kiranya juga Tuhan, kami yang dalam pekerjaan kami serahkan dalam tangan-Mu. Pergumulan kami dalam sekolah kami, Engkau yang memberi hikmat pada kami. Dalam kuliah kami, Engkau yang memberikan pada kami juga hikmat dan lulus Tuhan pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang juga memberkati juga mereka Tuhan yang belum memiliki pekerjaan. Engkau yang memelihara mereka dan berikan lapangan pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Orang tua kami juga berkati, saudara-saudara kami berkati juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya firman yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami, Engkau yang menanamkan dalam hati kami, supaya kami diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami akan berpisah Tuhan, satu sama lainnya Tuhan. Engkau yang menjaga dan menaungi kami semuanya Tuhan. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa Sang Putra, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami sekalian sampai pada kesudahan akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.